Oke, balik lagi sama Dana di sini. Gua mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman gue hehehe yang ada di sebelah gua. Ini sebenarnya udah take kedua guys, jadi agak nggak natural keduanya. Nah, teman gua siapa nama lo? Dinyo. Dinyo, nama asli anjir. Oh, nama asli gua. Nama asli gua Herugian Setiono. Nah, itu kagak ada Dinyo-Dinyonya anjir. Itu dari temen gua yang brengsek dan bangsat ngasih nama itu ke gua. Kenapa lu dia panggil Dinyo anjir? Padahal kagak ada Dinyo-Dinyonya. Dulu ceritanya gini nih, gua ceritain ya dari awal nih. Iya, gimana cerita? Temen gua ini yang brengsek dan bangsat ini sedang ulang tahun. Terus? Sedang ulang tahun nih. Terus? Nah, ulang tahunnya itu kita main futsal 2 jam. Anjir. Iya, 2 jam sama anak kelas itu. Terus? Nah, gua dulu masih ada rambutnya. Oh gitu. Masih gondrong gua. Emang sekarang lu kayak gimana tuh? Nah, pas main futsal itu, ya gua juga kan hobi juga kan bola kan, karena gua basicnya bola juga gitu, basicnya bola. Nah, tiba-tiba temen gua ini nyeletuk, buset, lu muka lu kayak Ronaldinho ya. Nah, dari situlah. Jadi bukan skill lu ya, Bukan tapi skill lu. mukanya Kan brengsek tuh orang tuh. Nah, ya udah akhirnya teman-teman gua mulai saat itu manggil gua Ronaldinho. Nah, karena seiring waktu akhirnya banyak yang manggil Dinyo juga. Karena ngapak jadinya Dinho jadi Ya, Dinyo. Dinyo. Nah, itulah sejarah nama gua kenapa Dinyo dan sampai sekarang itu. Banyak yang enggak tahu nama asli gua ya, jadi akhirnya ya udahlah sebagai nama artis gua ya gua jadi Heru Dinyo aja gitulah. Nah, gue tertarik sama ini nih, sama apa? Sama kehidupan lo. Katanya kehidupan lo keras banget soalnya. Lo lahir di mana emang? Gua itu lahir di Cirebon, Pantura, Jawa Barat. Terus? Gua dari SD sampai SMA gua di Cirebon itu. Baru kuliah gua baru di Purwokerto. Oh, gue pikir awalnya lo orang Purwokerto asli enggak ya? Kagak. Malah Jawa Barat ya? Jawa Barat. Cuman ibu gua Majalengka, bapak gua Purworejo. Itu. Oh gitu. Nah, Iya. apa yang lo hadapi dari masa kecil lo di Pantura? Masa besar lo di Pantura gimana? Masa besar gua ya Masa kecil sih. masa kecil ya mungkin ya. Hah. Masa kecil gua ya seperti anak-anak Pantura lainnya lah, yang suka dangdutan kan. Anjir dangdutan. Iya dangdutan kan, siapa sih yang nggak kenal dangdutan Pantura kan itu nyawer gitu Hah, kan. lo nyawer waktu kecil? Nyawer, yang nggak kecil juga gitu. Menuju SMP SMA kan. Anjir, tapi tetap aja SMP SMA lu nyawer men. Kita dulu pensiun. Gua dulu pensiun lo kalau gua. Tapi nyawernya duitnya dari mana? Ya gua kan dari uang saku sekolah gua aja, gua kumpul-kumpulin kan. Kalau dangdutan ya kita nyawer gitu kan. Kalau enggak itu uang saku lu bukan buat beli apa tapi malah buat nyawer. ya kan kita sisihin gitu kan. Dulu kan SMP SMA kan boro-boro mikirin buku kan. Gua mendingan Emang biasanya lu nyawer berapa sih? ya dulu kan nyawer kan masih murah kan, 5.000, 10.000 kan. Itu gede loh buat kita SMA dulu mah. Lu seumuran kan sama gua? Seumuran Iya. ya kan. Cuma Tapi kan gede loh. ya kan ngumpulinnya kan 5.000 sekali nyawer gitu. lah iya. Emang apa sih yang lu nikmati dari menyawer itu? Ada kenikmatan yang hakiki kalau kita nyawer gitu kan. Apaan? Apa? Lu merasa nikmat apa? Kepuasan batin aja gitu Kepuasan kan. batin. Dilihat orang kan, wah hebat banget nih bisa nyawer kan gitu. Kalau gitu kan. Tapi maksud gua emang lu seneng gitu berjoget terus menyawer itu. Gue juga suka bingung sih sama bapak-bapak yang suka nyawer kayak gitu. Emang kayak merasa jadi big boss gitu atau merasa punya Ya iya bisa dibilang ya seperti Big Boss itu kan. Kita bisa nyawer kan. Bisa joget sama biduan kan. Kita kan senang gitu kan ngelirik biduan yang cakep itu, yang bohai kan. Siapa sih yang enggak senang joget sama biduan kan. Adrenalin kita kan terpacu di situ loh. Brengsek. Adrenalin terpacu ya. Iya, enggak tahu adrenalin, enggak tahu nafsu. Syahwat itu namanya, Pak. Nah, tapi selain lu nyawer biduan terus apa lagi lu yang terjadi sama masa kecil lu, masa lu di Cirebon Pantura gitu? Ya gua sih enggak mengeneralisir kehidupan gua sama orang-orang Pantura yang lain gitu kan. Iya, kehidupan lu lah, kehidupan gua. Kehidupan gitu lu kan. di Pantura. Ya gua kan ya Pantura gua minum juga iya kan. Nah, itu gua tertarik. Lu minum mulai kapan lu? Gua mulai minum tuh SMP lah mungkin minum ya. Cuman dulu gua SMP itu sampai SMA tuh gua minum tapi enggak ngerokok loh. Hah? Kenapa? Gua tuh ngerokok baru semester 5 S1. Lah, lu minum tapi gak ngerokok? Iya. Karena gua dulu basicnya kan gua atlet, coy. Asik. Gue itu pemain bola dulunya.
Oh, pemain bola Gua- level apa? Level Gue kampung. tuh udah pernah ikut seleksi timnas U12 loh. Ah, serius? Seriusan, ini gue gak bohong ya. Gue gak lagi bercanda, ini gue seriusan. Terus kenapa lu nggak jadi pemain sepak bola? Ya mungkin kurang tekun kali Tapi gue. seleksi U12 itu lolos. Dilolos di tingkat berapa besar saja sih. Oh, Kan itu lagi itu tingkat-tingkatan kan. Ah. Tingkat kota, Iya. tingkat provinsi, baru tingkat nasional. Itu gue di nasional berapa besar yang dipilih gitu. Oh, jadi gitu. Itu zaman-zamannya SARS tuh. Kalau lu tahu SARS di Thailand dulu yang merebak nah. Itu gua untuk di kejuaraan U12 di Thailand gua masih inget tuh. Cuman akhirnya kejuaraan itu nggak jadi karena SARS itu. Tapi lu nggak lulus juga kan? Nggak lulus juga. Ya udah Ya, gitu. gitu. Tapi hanya sekedar Liga Tarkam dong berarti. Antar kampung. Liga Tarkam, ya. Dan juga gua pernah ikut Liga Remaja Nasional juga. Serius? Sampai nasional gua. Mewakili siapa? Ya, bareng sama daerah tim mana? Gua itu dulu pernah Liga Nasional itu remaja ya. Namanya Piala Suratin kalau kawan-kawan pencinta Sepak bola? sepak bola ini Kawan- tahu. Itu ada yang namanya Liga Suratin tuh. Liga U17. U17. Suratin itu ketua PSSI pertama. Oh, iya, Makanya iya. dibuat Liga Suratin. Iya. Nah, itu gue udah sampai tahap nasional. Wih, keren juga. Gitu. Gue baru tahu loh guys. Ini guys. Ternyata teman gue atlet gagal. Atlet gagal. atlet gagal. Atlet gagal gue baru masuk kuliah gue udah gak tekunin bola lah. Tekunin bola Iya. selesai. Nah tapi tertarik. Lu kenapa bisa mengenal minum-minuman keras pada saat SMP? Ya mungkin lingkungan gue kan kayak gitu juga. Nah, Jadi minuman pertama apa yang lu minum? Minuman keras pertama apa yang lu minum? apa? Tahu? Kalau orang Pantura tahu itu Mission. Mission. Tahu gak Mission? Enggak tahu lah gua. Lu tahu gak yang tempat bensin yang jual bensin dulu yang gede tuh Iya. botolnya? Tempat bensin gede. Yang biasa orang-orang jual bensin. Itu mah biasanya botol Fanta atau botol Bukan, ada yang gede yang sekarang dulu kayak kalau yang sekarang di plastik itu kayak itu minuman. Ini dari plastik apa dari kaca? Dari kaca. Oh, iya Yang gua gede, tahu. yang gede itu tuh. Iya, gua tahu. Nah, itu apa namanya? Mission. Mission. Heeh. Itu warnanya kuning. Itu dicampur apa aja pahit banget itu. Lu mau dicampur Racun diminum brengsek mau dicampur nutrisari Fanta berapa botol pun tetep pahit sebenarnya suaranya. Itu oplosan apa gimana? Minuman lokal? Gua tuh bukan minuman lokal juga sih, banyak yang jual juga sih dulu ya sih. Mungkin tenar-tenar kan setelah cap motor loh, kalau tahu cap motor itu. Topi miring kan akhirnya Mission. Nah, itu minuman gua pertama tuh. Kagak enak gitu. Ya kenapa lu minum? Ya gua kan ngikutin temen-temen gua. Karena pergaulan. aja, pergaulan kan. Masa gua nggak ngikutin kan gitu. Gengsi dong. Lu pernah minum oplosan-oplosan gitu gak sih? Ya oplosan sih pernah lah. Yang kayak, paling parah oplosan apa? ya kayak autan gitu kan. Anjing beneran. Seriusan. Autan Iya. campur apaan? Ya cuma minuman, anggur merah, vodka kayak gitu-gitu sih. Dicampur autan. Iya. Amer lu campur autan, men. Iya. Buset. Rasanya kayak apa? Lu cobain aja sendiri. Kalau sekarang gue ogah bener minuman itu. Mati tuh orang itu. Lagi maksud gua, iya ya, makanya itu banyak banget apa kematian-kematian Nah, remaja itu. gara-gara minuman keras. Gua dari Iya, itu. tapi manfaatnya apa dicampur autan pertanyaan gua? Kan biar lebih kerasa aja gitu, biar lebih nendang gitu. Tahu gua tuh anggur merah udah sangat memabukkan ya. Terus lu campurin lagi autan gitu. Iya, ya cuma ya namanya juga darah muda kan gitu kan. Ya tapi gua nggak kepikiran aja sih sampai autan. Tapi terus sampai akhirnya lu sampai kayak gimana, sempet sampai lu biasanya gimana di mana sih menenggak minuman keras itu? Ya gue mendengar biasa aja gitu kan, minum tinggal minum gitu. Ya tapi di mana gitu? Di rumah teman apa ya di pinggir rumah jalan? teman atau di ya ada di sana ada bandarnya juga kan yang jual, ya daerah-daerah situ aja. Oh kayak warung-warung gitu. Warung-warung situ Oh, gitu. warung-warung yang benar-benar persis di pinggir Pantura itu. Iya, tapi kan gue kan di kampung-kampung ya di situ kan. Karena lingkungan gue juga lingkungan minum semua. Lingkungan minum sama lingkungan judi juga kan. Nah, gitu. judi. Nah, lu minum berarti dari SMP tuh? Iya. Anjir, terus sampai SMA gitu. SMA ya mungkin ya sekarang karena gue ngurangin lah. Itu karena tidak baik untuk kesehatan itu Iya, kan. tidak. Terus tapi maksud gua lanjut ke perjudian, anjir. Perjudian macam apa sih yang terjadi di sana? Yang lu pernah ikuti? Gue hampir judi itu gue kan mulai mungkin dari SD ya, mungkin Anjing dari SD. Lu judi apaan? Gue dulu tuh judi tuh ya paling dapatnya agar-agar, tau gak lu? Nembak agar-agar itu tuh judi sebenarnya, tapi Iya. agar-agar. Nah, lu apa nih? Modelnya apa SD? Lu tahu donglis? Apaan lagi dong, list mana? Donglis itu yang koin diputer tet. Hah? Lu nebaknya apa nih? Hah. Garuda apa uang 100? Oh, Nah, itu donglis tuh. itu namanya donglis. Donglis kalau di tempat gua donglis. Nah, terus kalau itu ada bandara itu biasanya. Ya ada bandarnya. Lu tinggal nebak doang. Tinggal nebak gitu. Terus taro gitu. Taro Garuda apa? Garuda, nah itu. Gua dari SD udah kayak itu, judi bola juga udah. Gua dari SD itu.
Tapi judi bolanya judi bola lokal kan, maksudnya nggak online kan? Enggak, dulu nggak ada online. Oh, iya. Baru online baru kuliah kali gua. Tetap ikut judi. Tetap ikut judi Tapi kan. lu pernah menang nggak? Hah? Sering menang apa sering kalahnya? Sering kalahnya sih. Nggak ada yang judi banyak menangnya itu, Iya. kecuali bandar gede kali ya. Ya lu lagi bodoh, udah Nah. tahu judi. Ya Nah, pasti itu. kalah lah. Cuman Terus tapi selain itu judi apa lagi sih? Lucu deh, gua donglist namanya aneh banget. nulis. Terus judi kartu lah. Kartu apa? Kartu remi. Kartu remi. Lu kalau ngerti sapsa, main sapsa, tahu lu. Nah, itu sapsa. standar lah. Itu Di standar. kampus juga sering. Apalagi itu. togel. Togel juga. Togel juga ada. Togel ya. Gua sampai kuliah juga mungkin sampai togel kayak. Karena dulu di sana masih terbuka banget. Tolong kaset reskrim. Cuma kan sekarang udah nggak Udah ada, nggak. udah Itu nggak masa boleh. lalu ya? Itu masa lalu kan. Dulu kan masih terbuka kan. Terus selain itu apa lagi? Itu ada ini gak sih di Pantura tuh emang banyak tempat berjudian apa gimana sih? Ya kalau Biasanya di mana sih lu? kalau sih biasanya di kampung-kampung aja, di rumah-rumah tetangga atau apa. Tapi ada yang gedenya gak sih? Maksudnya kayak perjudian gede gitu maksudnya nggak gede-gede amat ya, levelnya kota lah gitu. Gue sih belum pernah main-main kayak gitu karena gue masih takut juga kan dulu. Cuman gue mainnya di sekitaran rumah aja gitu. Lu berarti mainnya sama teman-teman lu juga? Main temen-temen lu, tetangga-tetangga gue kan, tetangga-tetangga desa kayak gitu sih mainnya gue. Terus main, lu tau main kuclak kayak? Kalau kuclak di sini bahasanya apa ya? Apa tuh kuclak anjir? Kayak gimana mainnya? Kopior, tahu kopior? Ih, kayak Uca, dadu Dadu tau. 3. Nah itu Lu nebak berapa angkanya? Kecil apa gede gitu? bukan sih kalau gede, di situ ada gambarnya 3 tuh. Ada ayam, ada 45, ada jakang, ada kodok. Jakang itu kalau jengking, ada kodok. Oh. Nah lu pilih itu situ. Oh, tapi dadunya tuh beda-beda sisi gitu. Beda-beda sisi. Namanya apa? Jakang. Kuclak. Kucelak, namanya kucelak. Iya. Ada aja sih anak cumi. Ya lu nggak tahu sih orang Jakarta kali. Iya kan, gue orang Jakarta Nora. Nah iya. Se-ekstrim itu ya perjudian lu. Nah, Wah, akhirnya apa yang lu dapat dari perjudian itu? ya kagak dapet apa-apa kali, dapet rugi doang aja. tapi lu jujur ya, maksudnya lu melakukan itu merasa senang gak sih? Mungkin tuh kebiasaan yang sulit dihilangkan sih perjudian Kenapa? itu. Nagih ya, nagih. Karena ketagihan itu, biarpun kalah tetap nagih. Cuman ya karena sekarang udah dewasa juga, akhirnya mikir juga kan. Ya, mikir Mikir lah. lah. Buat makan aja Bukan dibanding makan buat yang judi. susah kan daripada judi gitu. Mungkin sampai kuliah sih gua. Sampai kuliah lu masih Kuliah. sempet, walaupun lu udah di Purwokerto. Iya, karena gua kalau di kuliah lebih jahat lagi. Online mainnya. Itu yang ngeri kan. Iya, itu yang banyak. Dari teman-teman gue juga ada beberapa sih yang akhirnya sampai dikejar-kejar utang segala macam. Nah, itu. Kejar-kejar bandar gitu itu. Untuk belajar banyak itu. Nah, apalagi yang menarik di Pantura pada saat masa kecil lu? Karena gue ini banget nih, maksudnya lu kan dari Pantura gitu kan, terus akhirnya ke Purwokerto, terus sekarang ke Jakarta gitu kan. Nah, apa yang lu dapat hal-hal menarik gitu? Berantem? Gue tuh sebenarnya bukan takut berantem ya. Mungkin di lingkungan gue kekerasan di mana-mana gitu ya. Masih ada tawuran antar desa itu masih ada coy, sampai sekarang coy. Oh, di tempat lu? Masih ada. Antar sekarang. desa? Antar desa. Loh. Emang biasanya masalahnya apa sih? Karena sepele dendam masa depan lah, karena ngapelin. Dendam masa depan. Dendam masa lalu. Dendam masa lalu atau masalah cewek atau sebagainya. Anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya akhirnya kan kalau sudah menyenggol kampung kan pasti mau nggak mau orang-orang tua juga kan ngikut itu. Oh, jadi yang berantem bukan cuma anak muda? Iya lah, orang tua juga. Orang tua. Emang sampai sebrutal apa tawuran itu? Ngeri lah itu. Ya gimana, sengeri apa? Ya tawuran lah. Bacok-bacokan. Serius? Dia mati juga kan. Oh gitu, sampai ada yang mati? Karena gua kan SMA ya. SMA tuh masih lah. Itu masih gua kan SMA. Itu tahun 2000-an itu ya berarti ya? 2000-an kan. Gua kuliah aja 2008 kan. SMA 2005 lah. Ya teman-teman gua juga banyak juga yang tinggal di daerah-daerah Pantura asli ya. Maksudnya pinggir pantai. Oh, pinggir pantai Panturanya. Ya. Nah, itu kan yang lebih ngeri-ngeri gitu kan. Kayak gimana ngerinya? Ya tawuran antar desa masih banyak soalnya. Oh, gitu. Tapi lu sendiri pernah ikut tawuran? Gua nggak pernah. Lah kok bisa? Gua bukan takut ya. Apa? Ngeri juga. Berarti ngeri gua. Anda cupu juga ya? Gua cinta damai gitu kan. Tapi lu sama sekali nggak pernah ikut berantem gitu? Gua tuh berantem 1 lawan 1 tuh terakhir tuh SD gitu. Oh. Sampai sekarang gua nggak pernah berantem lagi. Karena pas SD gua berantem sakit gitu. Jadi gua nggak mau berantem lagi ya. Ya, baguslah. Seenggaknya ada hal baik juga lu. Iya. Terjerumus judi, terjerumus minuman keras tapi nggak ikut tawuran. Iya. Kalau ikut tawuran juga lengkap banget hidup lu. Tapi kan gua kan ngikutnya kan sama orang-orang
yang punya power gitu kan. Kalau di SMP, di SMA kan gitu. Biar melindungi gue juga gitu. Oh gitu, lu Iya. nyari pentolan-pentolan Nyari gitu. pentolan-pentolan aja. Kalau gue berantem gue takut, bukan takut ya sakit gue. Nah cerita apa lagi yang lo menarik di Pantura itu yang Bronx banget, apa yang pernah lo alami dalam hidup lo? Apa ya? Gue tuh di lingkungan rumah yang benar-benar ya kayak gitu sih ya. Kayak gitu gimana? Kayak gitu ya, perjudian, mabok, itu udah hal yang wajar gitu kan. Cuman yang gua sesali sampai sekarang ini, gua nggak pernah mainan cewek, coy. Kok malah disesali ya, Pak? Kenapa disesali? Maksudnya lu bersyukur dong. Oh iya, bersyukur gue nggak pernah ikutan kayak gituan gitu. Nah itu Nggak sih. pernah ke, ya kan Pantura kita tahu lah ya. Iya, Setiap kan, warung itu ada kan. tuh biasanya. Kan? Ada kan. Tapi lu nggak pernah tuh? Gua nggak pernah. Mungkin sampai sekarang juga gua nggak pernah. Mungkin kalau sampai sekarang pernah lu udah nyobain ke kota kayak sering ke kota lagi. Gitu sih. Brengsek. Malah sayang gue nggak pernah ikutan, geblek. Gitu coy. Tapi akhirnya gue tertarik sih. Dan sekarang kan lu kan ini kan ya, kita ngomongin masa sekarang. Ini sekarang lu kan udah sampai S2 nih. Mau S2 apa udah mau S3 lagi? Alhamdulillah gue lagi tugas akhir nih, alias Tugas akhir- tesis gue nih. Tesis S2 ya? S2 Nah gua. akhirnya apa yang merubah lo jadi kayak sekarang di tengah lo akhirnya hidup di lingkungan yang kayak gitu? Apa sih momen yang merubah lo tuh, atau gimana sih akhirnya lo bisa berubah dan mau terus belajar, kuliah segala macam gitu? Sebenarnya sih ya gue tuh nggak ada impian untuk S2 ya, terutama ya. Kalau kuliah emang ada kan, karena gue pengen kuliah gitu kan. Cuman pas kuliah, tahu sendiri gue lulus lama banget kan. Berapa tahun lo? Gue 7 tahun dulu sampai Anjing, pol cepat. itu kan. Sampai pol banget Pol itu. banget itu, sampai detik-detik terakhir. Terus? Ya udah, akhirnya kuliah lulus 2015 gue ya. 15, 16 gue. Tapi masa kuliah lu udah sadar bahwa lu harus belajar dengan benar nggak? Enggak juga. Enggak juga gitu kan. Sih, tetap masih berandal juga. Masih ya. berandal juga kan. Kalau gua mikirnya belajar bener, gua kayaknya lulus 3 tahun itu kan. Iya sih, harusnya. 3,5 tahun. Nggak itu 7 tahun Nggak ya. 7 tahun itu. Nah, terus akhirnya kenapa lu akhirnya masih mau tetap belajar gitu dan mau tetap berusaha? Karena mungkin gua gini mikirnya nih. Ini bukan sebuah kebetulan atau jalan hidup gua gitu kan. Gua nggak tahu ini juga jalan hidup atau emang kebetulan. Cuman ada temen gue yang brengsek juga yang akhirnya menjurusan gua ke S2 ini gitu. Berarti sebenarnya keinginan S2 lu ini bukan lahir dari diri lu sendiri. Nggak ada. Tapi gara-gara balik lagi gara-gara temen lu yang brengsek. Itu yang mengajak gua S2 dan gua tanpa pinggir panjang dan mengiyakan itu loh. Jadi sebenarnya lu nggak lihat karena diajak aja. Diajak aja dan gua goblok itu gua nggak mikir gitu Lu loh. murah banget kalau diajak ke jurang mau ya. Cuman akhirnya dengan pertimbangan berjalannya waktu ya gua mengamini oh ya gua harus S2 juga sih. Ya kenapa? Mumpung gua belum nikah. Oh ya belum nikah. Belum nikah gua. Jadi Masih guys, jomblo. kalau yang tertarik sama anak Pantura. terus. Gua belum nikah. Terus juga gua hidup di era globalisasi gitu. Wih, siap. Siap, itu kan globalisasi. Era globalisasi. Jadi lu berpikir lo harus Ya, S2. menuntut gua untuk lebih baik lagi aja coy. Karena mau nggak mau gelar emang penting gitu kan. Emang mau nggak mau gitu kita nggak pungkiri. Tapi lu di S2 ini lu tetap semangat belajar. Gue semangat belajar dan alhamdulillah gue tinggal menyelesaikan tesis ini. Gue target sih bulan April gue harus lulus gitu. Tahun depan ya berarti. Iya karena biaya mahal banget bro. Lu bayar sendiri emang? Gue bayar sendiri. Wih, Hebat lah. mantap banget. Iyalah. Tapi maksudnya dari momen-momen hidup lo ini, ada gak sih yang akhirnya lo sesali gitu pada saat lo masih kecil atau sekarang lo merasa bahwa lo, harusnya gue bisa lebih baik atau gimana gitu? Yang gue sesali cuma satu. Apa? Bentar. Yang gue sesali cuma satu. Kenapa S1 gue nggak bener gitu aja? Oh, jadi lo jadi masalah menyesal? Itu merasa bersalah gue sih. Lo S1 kelamaan. Akhirnya akibatnya sekarang ini gue kurang cerdas atau gue kurang pinter aja sih. Gue merasa seperti itu. Oh, harusnya lo bisa lebih Harusnya baik. bisa lebih baik lagi. Mungkin kesadaran gue dulu belum ada gitu kan. Seperti itu. Nah, berarti kalau gue bisa bilang gini gak sih sebenarnya lu tuh bisa sampai saat ini juga gara-gara akhirnya lu bertemu lingkungan yang di luar dari Pantura dalam tanda kutip. Coba lu kalau misalnya lu mikirin kalau misalnya lu ternyata masih di Pantura sampai saat ini gitu misalnya, apa yang akan terjadi sama dia? Ya gue nggak tahu juga kalau gue masih di Pantura gue nggak akan menjadi S2 juga gitu kan. Dan nggak mungkin terkenal saat ini juga gitu kan. Gue mungkin sudah terkenal gitu kan.
terkenalnya tapi dari sisi yang lain. Jadi ya gue nggak tahu. Seorang pemuda ditemukan sedang mabuk sedang mabuk di pinggir jalan gara-gara autan gitu kali ya. Bisa jadi gitu kan. Gue belangsang mau jadi gigolo kali mungkin. Kayaknya gigolo kejauhan deh coy. Gigolo tuh juga butuh. Maaf ya, gue bukan body shaming loh. Iya, tapi kayaknya lu kurang cocok gitu buat jadi gigolo gitu. Iya sih. Tapi kan hati gue kan kayaknya ke situ gitu. Hati, anjir. Tapi menarik sih, maksud gue, lu sebenarnya dari lingkungan yang emang sebegitu Bronxnya Pantura gitu kan, dan akhirnya bisa sampai kayak sekarang ini. Nah, mungkin lu ingin menyampaikan pesan gak sih akhirnya? Apa yang sebenarnya harusnya bisa lu lakukan lebih pada saat itu selain kuliah lu atau pada saat Pantura itu gitu, pada saat lu hidup lu di Pantura gitu? Sebenarnya sih ya, gue ini mikirnya dulu itu cuma satu coy. Gue cita-cita cuma satu. Gue tuh bisa menjadi pemain bola aja gitu. Karena di lingkungan gue juga bolanya kan sangat gila banget gitu kan. Nah itu impian gue sebenarnya serius untuk menjadi pemain bola. Cuman karena keadaan dan tingkah laku gue yang nggak benar, akhirnya gue memaksa alternatif lain gitu kan. Dengan kuliah agar gue mendapat sesuatu yang berharga gitu kan. Cuman di kuliah juga tidak ngaruh dalam diri gue sendiri gitu kan. tapi kedepannya lo akhirnya merasa bahwa hal-hal yang lo dapat ini membuat lo jadi seperti ini kan sekarang. Iya betul. Gue sih mikirnya gini aja simpelnya deh. Gue yang sekarang ini ya berkat gimana pun caranya, apapun bentuknya ini bentukan gue dari S1 aja sih. Gue mikir kalau gue balik kampung, gue tidak akan berkembang dan tidak bisa mencapai impian gue yang lebih jauh aja. Jadi akhirnya gue mencoba ketika udah lulus, jangan sampai gue ada di kampung halaman gue sendiri. Gue harus keluar, gitu kan. Seperti itu. Makanya akhirnya gue lari ke Jakarta. Makanya gitu. lu sekarang mengadu nasib di Jakarta. Ke Jakarta gitu kan. Nggak tahu nasib gue masih baik apa kagak kan. Iya kita nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Besok lo masih ada apa? Oke deh kalau gitu sudahi saja. Menarik sih perbincangan kita mengenai apa itu tadi jenis-jenis judi di Pantura anjir. Kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Bye.